Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islam itu indah jamaah. Dan tema kita pagi hari ini adalah kalau sudah mantap menikahlah. Kalau sudah mantan lupakanlah. Buat apa diingat-ingat lagi, move on. Baik jamaah, sekarang kita masuk ke segmen Ruqyah Syariah Mandiri Online. Kalau kata Ustadz Syam panjang juga tuh ya. Tapi insya Allah akan memberikan solusi yang singkat untuk jamaah yang ada di rumah. Dan alhamdulillah sekarang jamaah sudah terhubung dengan kita. Sudah ada yang siap untuk curhat. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan Mbak, mau curhat apa, punya keluh kesah apa, insya Allah kita ikhtiar pagi hari ini ya Mbak ya. Amin, insya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, begini ceritanya Ustadz, Ustazah. Jadi sejak Syawal kemarin, saya itu sering mengalami keluhan. Nah, dari dokter didiagnosa GERD atau MAH kronis. Emang awalnya saya telat makan, tapi setelah itu saya masih sering mengalami masalah sesak nafas. Jadi pernafasan saya itu kayak nggak lega gitu. Di tenggorokan saya kayak masih ada yang mengganjal, punggung saya terasa panas, kepala saya sering pusing. Nah, dari dokter udah dilakukan pemeriksaan lab, ronsen, sampai periksa jantung, lambung semuanya normal. Jadi dokter menyimpulkan kalau emang masalahnya itu di lambung seperti itu. Saya bolak-balik ke rumah sakit sejak Syawal itu sampai kemarin ini saya masih sering bolak-balik ke rumah sakit karena dengan keluhan yang sama seperti itu. Nah, selain itu saya juga sudah melakukan pengobatan Tibu Nabawi dari bekam, pas, sama terapi Al-Quran. Nah, menurut terapis itu katanya di dalam tubuh saya itu ada jin, katanya itu ada ilmu-ilmu bawaan dari orang-orang atau ilmu apa yang saya miliki. Padahal saya selama ini nggak pernah merasa dikasih ilmu atau belajar ilmu apa gitu, nggak pernah. Tapi memang dulu orang tua saya itu katanya sering pergi ke orang-orang pintar seperti itu, nanyain gimana keadaan anak-anaknya seperti itu. Nah, mohon bantuannya. Selain itu identifikasi Ustadz, saya itu gampang banget buat apa ya, sebel gitu ke suami saya, dikit-dikit gampang sebel, apa dikit dibuat sebel gitu. Nah, mohon bantuannya Ustadz Ustazah, mohon solusinya, semoga bisa membantu untuk kesembuhan saya. Jazakallah khairan kasih. Baik Mbak, terima kasih. Tapi kenapa sih Mbak harus nanyain pertanyaan ini? Sama, saya juga ngalamin itu soalnya. Apa? Sama, kita sama-sama GERD. Oh, Saya begitu. sekalian berobat juga deh kalau gitu. Ikhtiar juga. Soalnya sama Ustadz Syam, hampir sama. Aku udah berobat juga, ronsen. Ya asam lambung katanya. Iya, jadi itu kan apa namanya, ketika seseorang sakit kan ya emang harus ke dokter Ya. gitu, apa namanya, di apa, ke lab gitu kan, dicek, check up, medical check up. Dan yang langkah yang dilakukan oleh Mbaknya udah sangat betul sekali dan insya Allah kalau hari ini kita memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah ikhtiarnya ini insya Allah sudah terus dijalankan lah ya, nggak Ya. pernah menyerah gitu ya, tetap berobat gitu. Maka sekarang kita bagaimana berdoanya kepada Allah melalui ayat-ayat Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu juga adalah asyifa atau obat penyembuh bagi penyakit apapun itu. Kalau masalah sebelnya tadi itu termasuk gangguan juga sebenarnya kan, kalau yang di segmen awal tadi dikatakan ada sihir tafrik yang memisahkan, itu salah satu cirinya adalah mudah sebel. Nanti setelah marah baru sadar ini kok masalah sepele, kok aku kok bisa segini sebelnya gitu. Padahal ini masalahnya adalah masalah sepele. Maka insya Allah Mbaknya siapkan segelas air, kita baca ayat-ayat Al-Quran mulai dari Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu bin nas, Qul huwallahu ahad, itu aja yang kita baca hari ini insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Memohon
berkahnya surah Al-Fatihah yang diawali dengan kalimat Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Semoga mbaknya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dari hidup yang telah diberikan Allah kepada mbak, masih lebih banyak jangka waktu panjangnya sehatnya dibandingkan sakitnya yang baru datang sekarang. Jadi itu harus bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita baca ayatul kursi, yang mana ayatul kursi adalah doa perlindungan, ayat yang sangat diagungkan oleh baginda Nabi SAW, karena baginda Nabi langsung mengambil ayatul kursi ini dan di dalamnya adalah asma Allah di dalamnya. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mohon keberkahan ayatul kursi, semoga Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk, tidak tersadarkan, yang selalu berdiri, yang selalu agung, melindungi mbaknya dari segala macam kejahatan, baik itu sihir ataupun kejahatan apapun itu. Kemudian kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Satu kali baca surah Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Keberkahan surah Al-Ikhlas, kita yakin tauhid bahwasanya Allahus Samad, hanya Allah tempat kita bergantung, tidak usah ke orang pintar, tidak usah pergi bertanya-tanya di mana. Bertanyalah pada tempatnya kepada ulama dan mohonlah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita baca surah Al-Falaq, memohon keberkahannya supaya Allah melindungi kita. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Selanjutnya surah An-Nas. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Silahkan ditiupkan ke airnya lalu diminum airnya, Ibu. Dan lakukan ini setiap hari. Ibu aja sendiri yang lakukannya, karena ini kami cuma mencontohkan supaya bisa diikuti untuk seluruh jamaah. Jadi bukan dari sini yang meruqyah jamaah, bukan. Tapi ruqyah syariah mandiri online. Terima kasih. Makanya karena mandiri jadi dilakukan sendiri, kita cuma kayak membimbing dari jauh gitu ya. Betul, Syam, ya? memperdengarkan aja. Gini loh baca Al-Falaq, gini loh cara baca Al-Ikhlas, gini loh baca surah Al-Fatihah gitu. Masya Allah, dan sebenarnya itu doa dari diri ibu sendiri juga. Dan sekarang apa yang ibu rasakan kalau boleh tahu? Yang udah agak lumayan, tapi agak dredeg gitu, Ustadz. Ada yang gelitikin enggak kan? Dredeg gitu ya, apa gemetar? Oh, gemetar. Baik, airnya sudah diminum ya? Udah diminum. Sudah, Masya Allah. Semoga Allah memberikan kesembuhan, semoga Allah memberikan perlindungan kepada ibu ya. Amin. Dan Insyaallah. Dan mungkin sedikit nih aku mau arahkan ke Ustadz Ahmad Ridwan. Mungkin Ustadz bisa memberikan motivasi atau mungkin bisa memberikan pesan supaya terhindar lagi dari gangguan jin juga, dan solusi singkatnya seperti apa Ustadz Ahmad Ridwan? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah jangan pernah lari dari Allah. Bersama Allah, Allah bersama kita. Bersama Allah dalam arti ma'iyatullah ala wajhil khassah, yaitu kebersamaan yang bersifat khusus. Sehingga nanti Allah akan menjaga. Jaga Allah, kau dijaganya. Jaga Allah, kau akan dapati Allah di hadapanmu. Yang kedua, kalau sudah perbaikan itu, maka dirapikan amal salihnya. Salatnya, misalkan tepat waktu, Qur'annya dibaca. Karena secara hukum alam,
Ada kaidah mengatakan la yajtami' dhiddan, dua perkara yang saling tolak belakang tidak akan pernah bisa berkumpul. Kalau ada malaikah yang menjadi nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kami wali kalian di kehidupan dunia ini, pasti syaitannya kabur. Pasti itu. Tapi kalau malaikatnya tidak ada, siapa yang mengisi ruang kosong itu? Syaitan. Nah, karenanya perbaiki kedekatan kita kepada Allah, karena dalam hadis qudsi dikatakan tidaklah seorang hamba melakukan amal wajib melainkan aku mencintainya, gitu kan? Dan tidak ada perkara yang dia lakukan dari perkara sunnah sampai aku menjadi bagian darinya. Kalau aku menjadi bagian darinya, ya jadi telinganya dengan ia mendengar, jadi pandangannya dengan ia melihat, jadi tangannya dengan ia beraktivitas, jadi kakinya dengan ia melangkah, maka di mana ruang syaitan untuk menggoda kita? Insya Allah tidak ada. Dan yang ketiga, jangan pernah percaya kepada hal-hal yang menggiurkan dan itu menggadaikan akidah kita. Wallahu a'lam. Masya Allah. Semoga lebih tenang ya Mbak ya, atau Ibu ya. Insya Allah, amin. Insya Allah. Ya, terima kasih Ustadz, Ustadzah semuanya. Mohon doanya semoga Ustadz Ustadzah sehat semua. Amin ya Allah, amin. Dan sekali lagi kita juga ngucapin terima kasih sudah mau untuk curhat di Islam itu Indah. Sehat selalu, bahagia selalu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita lanjutin lagi ya jamaah yang ada di rumah ya. Masih mengenai tema kita, mengenai pernikahan juga, mengenai mantan juga. Sudah lupakan saja. Tapi pasti jamaah yang ada di rumah pernah ditanya dong. Yang belum nikah nih ditanya, kapan sih nikah? Pasti pernah kan? Nah ini ada nih tayangan mengenai parodi tips menjawab kapan nikah. Ini dia tayangannya, silakan. Ding, kapan kamu akan menikah? Aku tuh mau mati yang tua dulu ya. Jadi, saya nikah dulu nggak apa-apa deh, ayo duluan. Kok enak? Mbak, kamu nikah kapan? Umur berapa ini? Sabar dong, berarti kan waktunya nggak seperti Avanza. Ya Allah, itu baik ya jamaah ya mau dipraktikin apa enggak, tapi kayaknya jangan ya kok sama orang tua gitu ya. Itu cuma gambaran aja ya, itu tips ya. Tapi sekarang kita pelajari untuk kehidupan nyata baiknya seperti apa. Karena masalah pernikahan pasti ya Ustazah Lulu ya, dorongan dari keluarga itu pasti kental banget ya atau kuat banget ya untuk kita ditanya kapan nikah atau bagaimana caranya, yuk cepetan nikah sudah waktunya gitu kan. Nah sebenarnya yang baik tuh gimana sih dukungan keluarga kepada seorang anak itu agar memiliki kemantapan hati untuk siap menikah. Karena kan kadang kan orang tua kan atau keluarga pengennya tuh lihat tuh bibit-bibitnya dulu, bobotnya dulu seperti apa. Nah yang baik seperti apa Ustazah Lulu? Silakan. Ya, terima kasih Kak Sony. Burung tekukur nganyut di kali, makanya bersyukur sekali. Kenapa? Karena orang tua memperhatikan kita. Kapan nikah? Berarti ada usaha kita untuk senantiasa ikhtiar ya, proses mencari yang terbaik dan menjadi pribadi yang baik pula. Nah kemudian juga bagaimana sih untuk lebih mantap lagi, yuk sama-sama komunikasi dengan cara yang baik ya. Kenapa? Karena orang tua memiliki pandangan pendapat sendiri. Bisa jadi mohon maaf karena kita masih tergantung pada orang tua, jajan yang masih tergantung, kemudian masih apa-apa masih butuh orang tua. Sehingga orang tua bilang kayaknya belum pantas deh, udah ntar aja dulu deh gitu. Kemudian juga kita bisa mengutarakan tujuan kita. Karena memang mohon maaf kita sudah sanggup, sudah mampu gitu kan. Ini zaman kita berubah sama zaman nenek kita dulu. Zaman ayah ibu kita dulu berubah. Karena Rasul pun juga mengingatkan, alimu auladakum li'annahu makhlukun di zaman ghairu zamanikum. Ajarkan anak-anakmu karena mereka hidup di zamannya, bukan di zamanmu. Dulu kita mainnya masih main jiplek, main karet, main petak umpet, main benteng. Kalau sekarang mainnya gadget. Iya. Dan itu pengaruhnya Masya Allah tergantung kalau kita megang yang namanya gadget ada manfaat, ada mudorot. Ya. Cuma mohon maaf ketika yang dilihat mudorot maka ini akan terangsang. Waduh aromanya begitu amat ya perempuan gitu kan. Kok seksi amat ya. Jadinya laki-laki ya Allah ini udah pengen nikah bawaannya gitu kan. Makanya nikah menjadi wajib ketika sudah benar-benar tidak bisa mengontrol lagi. Nantinya terjadi maksiat maka utarakan kepada orang tua, komunikasi dengan cara yang baik ya. Kemudian juga karena orang tua kita memang yang kita perhatikan, yang kita muliakan, yang memang kita hormati, atur bicaranya, bahasanya, kemudian waktunya, tempatnya biar lebih makan buah atep anget-anget, penyampaiannya lebih mantep banget ya. Yang kedua ikhtiar, bahwa kita jangan diem aja, kudu ikhtiar. Ikhtiar bagaimana ketika kita sudah ada ke Belanda beli jarum, udah ada yang nyetrum, sampaikan kepada orang tuanya.
mohon maaf, jangan sampai minta anaknya dulu. Ini saya sudah memiliki kemampuan atas ilmu, kemudian juga harta. Kasih nasihat boleh kepada saya apa yang harus saya persiapkan untuk meminang putri bunda, putri ayahanda. Jangan kita datang ke sini tujuannya mau minang, jangan begitu. Jadi minta Langsung nasihat aja dulu, gitu. nanti kita persiapkan, oh ternyata ada yang kurang dari saya. Ketika orang tuanya bicara, tunggu ya sampai 2 bulan lagi lah, tunggu sampai 1 tahun lagi, maka itu menjadikan untuk diri sendiri introspeksi diri, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Masya Allah ya, positive thinking, adanya ikhtiar insya Allah. Selama kita nggak melakukan maksiat, artinya tidak, mohon maaf, tidak ada yang namanya pacaran, udah aman. Nanti kita tinggal terima jawaban dari Allah, mudah atau mungkin sudah cari yang lain gitu kan. Selama kita mengikuti aturan dalam Islam. Kemudian yang ketiga, yuk sama-sama taqarrub ilallah, dekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Dengan sholat, dengan zikir, dengan doa. Kalau udah ada yang mantap kita istikharah. Karena kenapa? Ad-doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah, silahul mukmin. Ini adalah senjatanya orang beriman. Kemudian kita perbanyak sholat. Kenapa? Karena Masya Allah, sholat ini adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Kita pengen dapat yang lebih, yang cakep, yang istimewa, yang mantep. Maka amal ibadah kita pun juga kudu banyakin, kudu mantepin. Wah orang lain sih agak tahajud. Kita pengen deket sama Allah nih, kita minta kencengin tahajud kita, kencengin zikir kita. Puasa sunnah Senin Kemis, puasa sunnah Nabi Daud misalnya gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas yang biasa. Kalau kita pengen dapat yang luar biasa, maka amalan kita kencengin untuk yang luar biasa juga. Kemudian apa? Sholat istikharah. Kita masih ragu, itu setan khawatirnya. Makanya sholat istikharah kita gantungkan kepada Allah. Allahumma inni astakhiruka ba'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka bifadlikal azim. Wa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa antal 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr khairun li fid dini wal ma'asi. Ya Allah, Engkau yang tahu. Kalau amr ini nih, urusan apa nih? Jodoh. Urusan apa nih? Pernikahan. Khairun li, cari yang terbaik. Ya, menurut untuk saya, kehidupan saya ke depannya. Ya, dekatkan, mudahkan, cari keberkahan ya Allah gitu kan. Tapi kalau ini yang nantinya buruk, maka segera dijauhkan. Kita nggak punya tergantung apa-apa. Ya. Makanya mohon maaf, dari awalnya yuk sama-sama nggak usah ada pacaran, nggak usah, taruh. Taruh langsung. Taruh pakai P, taruh. Taruh. Kalau pakai Taruh B? ya. Kemudian juga khitbah nikah. Kenapa? Kalau ada pacaran ya Allah makin pegel kita. Makan kue cucur anget-anget. Hati kita hancur banget, pikiran hancur banget. Aduh, nauzubillah Ya. min zalik kalau kayak gitu ya. Kabi kushi, kabi gem. Aduh. Banyakin introspeksi dan persiapkan yang beragam. Masya Allah. Kabi khusyuk, kabi gem. Banyakin introspeksi. Dan persiapan yang beragam, maksudnya Beragam, tuh ilmu oke. kita. gitu Ya kan. Allah. Tuh, dan Akhlak itu kita, itu gitu. pentingnya Masya mungkin Allah. kita sudah belajar untuk itu, tapi keluarga juga harus mensupport dengan hal-hal seperti itu juga. Seperti yang tadi dijelaskan sama Ustazah Lulu, jangan malah gojlokin ke arah yang tidak baik ya. Tapi begitulah intinya, harus support siapa yang mau menikah dengan kebaikan ya. Kita lanjut lagi jamaah yang ada di rumah. Pasti masih banyak lagi pertanyaan, tenang. Saya wakil kan, saya sudah tahu pertanyaan seperti apa. Ustadz Ahmad Ridwan. Yes, yeah. Tadi di segmen awal Ustadz sempat menyinggung kalau misalnya menikah itu malah akan memperbanyak aset. Kan? Betul. Emang benar seperti itu, malah meluaskan rezeki, melapangkan semuanya, datang rezeki dari arah tak terduga. Memang benar seperti itu Ustadz Ahmad Ridwan. Iya, betul banget. Nah kalau gitu bagaimana caranya bisa seperti itu dan bagaimana penjelasannya Ustadz Ahmad Ridwan? Silakan. Siap, kita bahas. Jadi kalau saya contohkan, saya waktu masih sendiri katakan begitu, rezekinya ya rezeki sendiri gitu kan. Kemudian Ustadz Syam, Sony, Ustadz Lulu, begitu sama. Tapi begitu nanti Allah hadirkan pendamping, rezekinya bertambah pastinya. Kenapa? Karena tadi sudah ada 2 orang dalam rumah itu. Tambah lagi adanya anak, tambah lagi rezekinya. Diperluas lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita ragu itu adalah kita ada mustiqah billah, ketidakpercayaan kita kepada Allah. Tatkala Allah mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum, dalam ayat yang lain nahnu narzuquhum wa iyyakum. Yang kamu ragukan itu apa? Rizkimu. Allah tekankan nahnu narzuqukum, kami yang memberi rizki kepada kalian, wa iyyahum, dan mereka. Sekarang yang kalian ragukan apa? Rizki kalau nanti kalian nggak bisa ngempanin, emang burung? Emang ayam ngempanin? Emang lobster? Enggak ya. Gitu ya. Ya benar-benar. Nah, artinya apa? Allah langsung katakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang beri rizki kepada mereka dan kalian. Jadi
Ada mustiqah billah, ketidakpercayaan kita kepada Allah itulah yang menjadi modal dasar kenapa sampai hari ini kita tidak yakin setiap kali kita baca ayat Allah, Allah katakan yughnihumullahu min fadlih, Allah akan kayakan dengan karunia darinya. Allah katakan itu di Quran surah An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara. Andai mereka fakir, Allah yang kayakan, bayangkan. Makanya Umar sampai mengatakan, ajaban li fakir. Saya kok merasa aneh ya dengan orang-orang fakir. La yaltamisul ghina bin nikah. Kenapa dia tidak mencari kekayaan lewat dengan cara menikah? Gitu kan? Nah itulah karenanya, sekali lagi kalau tadi Bang Sony tanyakan, Mas Sony tanyakan, apakah benar Ustadz? Karena Ustadz menyinggung di segmen awal tentang menikah menambah aset, benar banget. Coba ibu-ibu yang di rumah, jamaah yang di rumah, baru punya banda itu apa nih? Harta. Ya. Baru punya harta, kapan coba? Banda sama anak saya dipakai di rambut. Oh itu bando. Bando. Nah itu makanya coba, baru bisa beli ini, beli itu, berangkat haji dan sebagainya kapan? Umumnya setelah menikah. Iltamisu al-ghina bin nikah, begitu. Maksudnya abis kadang-kadang kan hal-hal seperti ini ya, jadi kayak takut nikah, nanti gimana orang duit aja belum cukup, apa segala macam, nanti kalau nggak bisa ngumpanin anak gimana. Kadang-kadang kan pemikiran-pemikiran kayak gitu saat Ahmad Ridwan yang Ya sudah karena emang istri kita bebek, tampanin kan Iya gitu. juga ya. Kan gitu. Makanya akhirnya ketika menikah Allah menyatukan dua rezeki itu. Allah ya, menyatukan jadi dua satu. rezeki dan menyempurnakan ya tatkala Allah hadirkan anak-anak kepada kita. Masya Allah, jazakallah Wa khairan iyyakum, Ustaz Ahmad wa iyyakum. Ridwan. Terima kasih. Jamaah, kita lanjutkan lagi pelajaran kita hari ini karena menarik sekali dan ini penting sekali untuk menjadi bekal kita untuk usia pernikahan kita nantinya. Nah sekarang aku punya tayangan nih bagus banget nih, langsung aja ya. Aku nggak mau ini ngasih tahu biar surprise. Ini dia tayangannya, silakan. Pernah kau rastui kepergian dirimu, sungguh menyayat hati. Benar kata pujangga selas ku sangka mayang-mayang ku sangka kan jauh selada. Orang benci ku sangka sayang namun diri tak merasa, tetapi apakan daya. Ya Allah, aku nanya sama Ustaz Syam. Ustaz Syam, Apaan? apa yang Ustaz Syam melihat dari tayangan ini? Yang aku lihat ini adalah orang yang menepati janjinya. Oh, dapat janjinya kenapa? Waktu pacaran dia bilang, sayang nanti kita ketemu di pelaminan. Tapi Engkau duduk pengantin, aku jadi tamunya. ya Allah. Tapi ketemunya satu jadi tamu, satu Tapi jadi tamu, pengantin. ya Allah. Tapi dari tayangan ini loh, akhirnya temen aku ngirim pertanyaan ke aku. Apalagi itu? Aku bacain ya sama Ustaz Syam. Siap. Bagaimana cara menjadikan masa lalu sebagai pelajaran berharga, bukan malah menjadi sebuah penyesalan, sehingga berujung pada keraguan untuk menyegerakan niat untuk segera menikah, Ustaz Syam. Wih, ini titipan pertanyaan luar biasa. Dari temen aku deep Itu banget bukan Ed Syam El Marusi bukan yang Bukan. nanya? Jadi ternyata subhanallah Al-Quran itu 2/3-nya adalah kisah. Kenapa ada kisah? Karena kita disuruh untuk belajar dari masa lalu memang. Jadi ternyata ada kisah Fir'aun, ya kan? Kenapa bukan nama Nabi Muhammad yang lebih banyak disebutkan, bahkan lebih banyak disebut nama Fir'aun dibandingkan Nabi Muhammad SAW? Karena kita harus belajar dari kesalahan itu sendiri. Orang salah seperti Fir'aun ini disebutkan berapa kali dalam Al-Quran, mulai dari surah Al-Baqarah udah disebutin, sampai di akhir-akhir Al-Quran pun masih disebutin namanya. Kemudian kita diminta belajar daripada tadi ada sihir, Harut Marut, apa segala macam masa lalu, karena kita harus belajar daripada masa lalu itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wal 'as innal insana fi khus illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Merugilah manusia dalam keadaan waktunya jikalau mereka tidak memanfaatkan waktu itu sendiri. Memanfaatkan waktu yang pertama, amanu, berimanlah kepada Allah, beriman bahwa yang terjadi ini sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika saya melaksanakan kesalahan, melakukan suatu kesalahan, berarti itu sudah berlalu dan ini mudah-mudahan kesalahan ini tidak terulang kembali. Maka itu yang disebut dengan mengambil pelajaran dari kesalahan masa lalu. Beriman bahwa seberapa
besar pun usaha saya, tidak akan pernah bisa yang namanya menembus dinding takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang namanya mengambil kesalahan dari masa lalu. Mana lagi mengambil kesalahan dari masa lalu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan begini, ketika saya berdoa dan doa saya diterima, saya bahagia. Kenapa? Karena itu adalah my wish gitu, itu adalah permintaan saya. Tapi ketika saya berdoa dan doa saya tidak dikabulkan, maka saya lebih bahagia lagi. Masuk akal nggak kira-kira? Saya bahagia ketika doa saya diterima karena itu keinginan saya. Tapi saya lebih bahagia kalau doa saya tidak diterima atau tidak sesuai dengan apa yang saya minta. Kenapa? Saya lebih bahagia karena itu adalah keinginannya Allah. Dan saya tahu bahwa keinginan Allah selalu lebih baik untukku dibandingkan keinginanku sendiri. Pernah nggak sih Sony itu punya sesuatu atau dapat sesuatu yang Sony tidak pernah doakan sebelumnya? Pernah. Iya, karena Tiba-tiba dapat gitu kan. perasaan saya nggak pernah minta ini sama Allah, tapi saya dikasih ini gitu. Iya. Saya nggak pernah cita-cita jadi ustadz penceramah. Ya Allah Tiba-tiba kasih ini gitu. jadi ustadz. Allah kasih karena Allah tahu ini yang kau butuhkan gitu. Kadangkala Allah memberikan sesuatu dari doa yang tidak pernah kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah tahu kita sedang butuh. Maka yakini ketika ada sesuatu yang menjadi kegagalan kita di masa lalu, ambil pelajaran bahwasanya ini keinginannya Allah. Maka berbahagialah dibandingkan engkau diijabah doanya atau dibandingkan keinginanmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak seseorang menyesali masa lalu? Boleh. Menyesali, tapi bukan meratapi, menyesalinya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Bukankah ada filosofi yang mengatakan kenapa kendaraan itu spionnya kecil? Iya kan, dibandingkan kaca depannya. Karena kita harus lebih fokus untuk melihat ke depan dibandingkan melihat ke belakang. Dan nggak mungkin juga orang nyetir mobil itu spion mulu diliatin, spion kiri terus gimana nggak nabrak ke depan kalau dia ngelihat masa lalu seterusnya. Maka dari itu yakinlah bahwa yang terjadi tetaplah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tidak kasih untukmu berarti itu keinginannya Allah Subhanahu wa taala dan keinginan Allah selalu menjadi keinginan yang terbaik untukmu. Masya Allah, itu indah banget penjelasannya Ustaz. Ya mungkin ini jadi pelajaran buat jamaah yang ada di rumah juga, buat teman aku juga. Abis teman aku suka kepo. Tapi ini kan saling mengingatkan aja. Kalau dengar motivasi seperti ini sedikit menyegarkan lah. Walaupun tidak kenyataannya tidak seindah ucapan Ustadz Syam gitu ya. Tapi jadi pelajaran. Teman aku suka gini Ustadz. Dia suka mantengin tuh sampai sekarang media sosial mantannya. Itu kesalahan. Kesalahan kan? Kesalahan. Dia punya alibi. Katanya dia tuh? bilang gini, kok mantan gue masih pada hidup ya? Padahal dulu selalu bilang tak bisa hidup tanpamu gitu katanya. Waduh, itu bohong besar berarti. Bohong besar ya. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz Syam. Baik jamaah yang ada di rumah, setelah ini akan ada ensiklopedia Islam. Kita tanya ensiklopedia Islamnya mengenai apa nih Ustaz Syam? Bagaimana Rasulullah SAW menghargai akdun nikah, mahar. Mahar. Karena kan tadi ada yang ngasih mahar tuh kain kafan. Waduh, kita cari tahu di ensiklopedia Islam ya. Jangan kemana-mana jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.